Legenda Wong Fei Hung dan sejarah Muslim Uighur. Hanya berselang 20 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam tiba di Uighur, Xinjiang, perbatasan Cina, berjarak kurang lebih 3.000 km dari Mekah, Arab Saudi. Kaisar China, Tang, menawarkan perdamaian ditandai dengan diterimanya utusan sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di pusat kerajaan China. Uighur bergabung ke dalam Daulah Islamiyah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Uighur inilah teknologi kertas berpindah dari China ke negeri-negeri Muslim, sehingga dimulailah penyusunan Mushaf Quran Utsmani. Selama lebih 1400 tahun atau 14 abad, Uighur tetap menjadi negeri Muslim, walaupun pernah dikuasai Mongol di abad ke-13 Masehi. Bahkan di era imperialis Eropa menjajah Cina, para jagoan bela diri kungfu Uighur, Xinjiang ikut terlibat dalam perlawanan mengusir penjajah Eropa, salah satunya dalam tragedi The Boxer, di mana banyak jagoan kungfu Uighur menghabisi tentara gabungan Inggris Eropa di kota-kota China tahun 1900-an. Ketika tokoh komunis Mao terusir dari kota-kota China tahun 1940-an, ia lari ke Xinjiang, menumpang hidup di wilayah Uighur. Kini, pemerintah komunis berbalik menghabisi semua simbol Islam dari negeri yang tersisa Islamnya di China, sebab semua sejarah Islam di China sudah banyak dihapus, yang membuat kita akhirnya tidak paham kalau Wong Fei Hung itu seorang Muslim. Bahwa para kaisar dinasti Ming di abad ke-15 Masehi didominasi oleh gubernur dan jenderal Muslim hingga melahirkan legenda Zheng He. Saat revolusi China oleh Sun Yat-sen tahun 1910, masih ada tersisa jenderal China yang beragama Islam. Di tahun 1945 ketika pemimpin komunis Mao berkuasa, beberapa jenderal Cina yang Muslim berusaha menyelamatkan diri ke Taiwan. Wong Fei Hung adalah seorang ulama, ahli pengobatan, dan ahli bela diri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional China oleh pemerintah China. Namun pemerintah China sering berupaya mengaburkan jati diri Wong Fei Hung sebagai seorang Muslim demi menjaga supremasi kekuasaan komunis di China. Menurut sejarah, Wong Fei Hung dilahirkan pada tahun 1847 di Guangdong, Guangdong, dari keluarga Muslim yang taat. Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Faiz, sementara nama Hung juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Hussein. Jadi apabila dibahasa Arabkan, namanya menjadi Faisal Hussein Wong. Wong Fei Hung mulai mengasah bakat bela dirinya sejak berguru kepada Luk Ah Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Luk Ah Choi inilah yang kemudian mengajarinya dasar-dasar jurus Hunggar yang membuat Fei Hung sukses melahirkan jurus tendangan tanpa bayangan yang legendaris itu. Setelah berguru kepada Luk Ah Choi, kemudian Wong Fei Hung berguru kepada ayahnya sendiri hingga pada awal usia 20-an tahun, ia telah menjadi ahli pengobatan dan bela diri terkemuka. Dalam kehidupan keluarga, Allah banyak mengujinya dengan berbagai cobaan. Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden perkelahian dengan mafia Kanton. Wong Fei Hung 3 kali menikah karena istri-istrinya meninggal dalam usia pendek. Setelah istri ketiganya wafat, Wong Fei Hung memutuskan untuk hidup sendiri sampai kemudian ia bertemu dengan Mok Guilan. Mok Guilan adalah seorang perempuan muda yang kebetulan juga ahli bela diri. Mok kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga akhir hayat. Mok Guilan turut mengajar bela diri pada kelas khusus perempuan di perguruan suaminya. Pada 1924 Wong Fei Hung meninggal dunia dalam usia 77 tahun. Masyarakat China, khususnya di Guangdong dan Kanton mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum mustadafin, tertindas, yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Wong Fei Hung wafat dengan meninggalkan nama harum yang membuatnya dikenang sebagai manusia yang hidup mulia. Mudah-mudahan dengan mengetahui fakta ini, bisa menambah wawasan keimanan dan keislaman kita. Amin. Wallahu alam bishawab.